Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru, rumah kita yang baru. Rumah kita yang lama sudah saya tinggalkan dan karena memang saya sudah tidak punya hak, sudah tidak punya akses, sudah tidak punya benefit apapun dari sana, juga termasuk sudah tidak bertanggung jawab dengan apa yang terjadi di rumah lama. Selamat datang kawan-kawan semuanya, terima kasih yang sudah bergabung di sini. Kita ngumpul lagi bareng-bareng. Ya, rumah yang masih kecil ini cuman semoga nanti tetap bisa memberikan hiburan, bisa memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Tati di Kediri. Mbak Tati menceritakan tentang suatu peristiwa horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2002. Jadi Mbak Tati dari kecil itu sudah kayak dididik mandiri, dan pada saat itu dia sudah kelas 1 SMA, punya seorang adik perempuan, itu namanya Nina, itu masih SMP gitu ya, baru masuk SMP, kelas 1 SMP, sementara Mbak Tati itu udah kelas 1 SMA. Mereka berdua sering ditinggal oleh orang tuanya. Orang tua Mbak Tati sendiri itu sibuk di luaran karena pekerjaan, bahkan mereka juga sering pergi ke luar kota. Ya, karena memang dari kecil seperti itu, jadinya Mbak Tati sendiri itu udah mulai terbiasa dengan kehidupan tadi. Sendiri di rumah hanya bersama adiknya. Termasuk juga ngurusin adiknya yang masih ya notabene butuh diladenin gitu ya, karena masih kecil kelas 1 SMP. Apapun dilakukan. Menarik hidup sendirian. Di satu sisi ada satu kesenangan, ada sedikit kebebasan di rumah tersebut. Mbak Tati juga memang orangnya ndak terlalu suka keluar-keluar kayak gitu tuh ndak. Jadi lebih memilih hidup di rumah gitu ya. Nah, Mbak Tati punya seorang tetangga. Bukan jarak. Antara rumahnya Mbak Tati dan rumah tetangganya tersebut berjarak mungkin sekitar 6 meter, dan di sampingnya itu nggak ada pembatas apapun, benar-benar kosong. Dari jendela rumahnya Mbak Tati, ruang tengah, bisa melihat ke arah jendela rumah sebelah di sana. Kelihatan banget, dan di situ ada seorang perempuan yang sudah lama dikenal oleh Mbak Tati, namanya itu Mbak Nana. Mbak Nana sendiri, dia, mohon maaf, mengalami kayak semacam gangguan jiwa beberapa tahun ke belakang. Dulu saat masih kecil, Mbak Tati ya sering main sama Mbak Nana, sering diajak, misal beli jajan, misalkan lagi ada acara bazar atau apa, Tati ikut Mbak yuk, ikut Mbak ke sana, katanya. Mbak Tatinya ya seneng gitu. Iya Mbak, nanti izin sama orang tuanya. Pak, Bu, aku mau ikut Mbak Nana, katanya. Lah, kamu ngerepotin aja. Nana, kalau minta yang macam-macam jangan dikasih ya. Bapak ibunya suka pesannya itu begitu. Iya, Om, Tante, kata si Mbak Tana. Berjalanlah mereka ke sana. Ya itulah kehidupan kecil. Mbak Tati sama Mbak Nana itu dekat. Tapi beberapa tahun terakhir semuanya itu berubah. Mbak Nana awalnya jadi orang yang pendiam. Awalnya itu mengalami sakit. Sakit lumayan cukup lama, sakit demam dan sebagainya. Seperti penyakit-penyakit pada umumnya. Sudah dibawa ke medis dan bahkan alternatif juga sudah. Tapi sakitnya tersebut nggak kunjung sembuh. Tiba-tiba saat keluarga sudah mulai bingung. Ini Tati Nana kenapa ya? Tiba-tiba Mbak Nana itu sembuh dengan sendirinya. Cuman dengan keadaan atau kondisi yang berbeda. Mbak Nana jadi orang yang pendiam, sesekalinya ketawa sendiri, sesekalinya ngomong sendiri, ya mirip itu tadi. Orang sekali pandang melihat, ini ada sesuatu yang gak beres dengan perempuan ini, dengan Mbak Nana ini. Mbak Tati sendiri sebagai seseorang yang pernah deket sama Mbak Nana tentu saja sedih gitu ya. Ini orang kenapa ya? Mbak Nana itu kenapa bisa seperti itu? Apa sih yang menyebabkan Mbak Nana kayak tadi? Gak ada jawaban. Dari pihak keluarga pun gak ngerti apa yang terjadi dengan anak mereka itu, Mbak Nana.
Sesuatu yang bisa dilakukan oleh Mbak Tati saat itu ya hanya bisa menatap Mbak Nana dari jendela. Mbak Tati dari dalam rumah ngelihat Mbak Nana itu suka lagi duduk. Ini jendela di rumahnya Mbak Nana sana. Di samping jendela itu ada sebuah meja. Mbak Nana suka duduk di atas meja tersebut. Itu diem, cuman ngelihat ke arah jendela juga, tapi pandangannya itu ke bawah sana. Mbak Tati pun ngeliatin begini, sesekali dada-dada begitu ya, Mbak Nana. Terus nanti Mbak Nananya nengok ke arahnya Mbak Tati. Itu melihatnya pun melihat polos, kosong tatapannya gitu ya. Nggak ada senyum, nggak ada apa. Hal itu awal-awal dilakukan oleh Mbak Tati berulang. Cuman karena respon dari Mbak Nana sendiri semacam itu, Mbak Tati pun menyerah, dia hanya bisa melihat aja. Mbak Nana semoga cepat sembuh ya, semoga cepat pulih ya. Itu yang bisa dilakukan oleh Mbak Tati sampai Mbak Tati sendiri itu usia sekolah kelas 1 SMA. Di kelas 1 SMA tersebut ada sesuatu yang baru yang terjadi di sana. Mbak Tati mulai melihat ada sosok anak kecil, perempuan, rambutnya lurus panjang sepunggung. Dia itu pakai roknya juga panjang di bawah lutut segitu, kayak semacam daster, ya pakaian terusan anak-anak gitu ya. Tapi ya bajunya itu baju anak-anak. Itu yang dilihat oleh Mbak Tati. Dia awalnya Mbak Tati itu lagi ke belakang rumah. Nah, belakang rumah pun antara rumahnya Mbak Nana dan Mbak Tati itu nggak ada sekat. Kayak tanah lapang begitu aja, ada beberapa pohon di sana dan kondisinya itu bersih, memang dirawat. Baik oleh keluarganya Mbak Tati maupun keluarganya Mbak Nana, belakang rumah, samping rumah, semuanya itu bersih. Gak ada rumput tinggi-tinggi kayak gitu tuh gak ada, kecuali memang lagi musim penghujan. Itu dibiarkan tinggi dulu, saat hujan udah mulai mereda, dibabat. Jadi selalu bersih, selalu terang di sana. Nah, ada satu sosok perempuan, anak kecil yang dilihat oleh Mbak Nana tadi, oleh Mbak Tati. Mbak Tati pun bertanya-tanya, ini ngelihat dari jendela jadi kelihatan ke arah belakang sana. Mbak Tati pun bertanya-tanya, ini anaknya siapa ya? Kok main di belakang terus? Bajunya itu bersih, rambutnya itu panjang lurus, matanya tuh agak sipit-sipit, kulitnya pun bersih. Ini anak siapa gitu kan, anak tetangga. Tak pikir-pikir aku ndak tahu ya ini anak siapa. Ya cuman dilihatin dari jendela aja. Sampai suatu ketika, ini udah beberapa hari melihat sosok anak kecil tadi. Lewat terus nanti lari ke depan rumah sana dan entah menghilang. Mbak Tati pun ya nggak ambil pusing dengan hal tersebut. Udah tak biarin aja gitu ya. Sampai suatu hari, si anak tersebut tiba-tiba muncul dari arah belakang saat Mbak Tati lagi ngeliatin Mbak Nana di sana. Muncul dari arah belakang dan anak tersebut berhenti di depan jendelanya Mbak Nana. Mbak Nana posisinya seperti biasa duduk di atas meja di sana. Kakinya nggak naik ya, cuman duduk di pinggiran begitu sambil ngeliatin jendela, tatapannya pun kosong. Begitu anak itu datang, Mbak Nana itu senyum, Mbak Nana itu ketawa. Mbak Nana ketawa, apa Mbak Nana kenal sama anak itu? Sementara tak begini-begini dari tadi, apa mungkin Mbak Nana udah lupa sama aku ya? Tapi kok kenal Mbak Nana ini? Dia kayak gitu, si anak kecil itu pun nempel di jendela begini. Terus apa? Nanti mundur lagi, nanti nempel lagi, bolak-balik mundur. Mbak Nananya itu ketawa-ketawa kayak seneng. Kayak sini, kata si Mbak Nana. Tapi si anak kecil itu tadi tuh geleng kepala, kelihatan dari rambut dan kepalanya yang bergoyang-goyang dari arah belakang. Cuman begini geleng-geleng, setelah itu si anak itu pun pergi. Lari dia ke depan menghilang. Saking penasarannya Mbak Tati, suatu hari saat kondisi, hal ini Mbak Tati kan sekolah ya. Hal ini sering terjadi itu sepulang sekolah. Berarti kejadiannya itu lumayan cukup sore, antara jam 2 sampai malam gitu. Itu kejadiannya seperti itu. Sampai suatu hari, di hari Minggu, saat Mbak Tati libur sekolah, dia itu sengaja datang ke rumahnya Mbak Nana sana untuk ngobrol-ngobrol sama keluarganya. Di situ pun ya nyapa orang tuanya Mbak Nana, om, tante,
Gitu kan, tumben, kata situ, tumben Tati kesini, kata orang tuanya Mbak Nana. Iya om, tante, aku kangen sama Mbak Nana, katanya. Oh, sama Nana, kangen sama Mbak Nana. Ya udah, masuk aja. Itu Mbak Nana lagi duduk di sana. Diperbolehkan ternyata. Sesuatu yang sebenarnya ditakutkan oleh Mbak Tati. Ini aku kalau misal ketemu sama Mbak Nana itu sebenarnya boleh atau enggak sih? Soalnya Mbak Nana sendiri tuh kayak udah diisolasi, dia ndak pernah keluar rumah, ndak pernah jalan-jalan atau apa, hanya sebatas jendela aja yang bisa dimanfaatkan oleh Mbak Tati untuk melihat Mbak Nana tadi. Dia pun dengan senang hati, om nggak apa-apa, tante nggak apa-apa, nggak apa-apa, sana masuk. Masuklah Mbak Nana ke sana. Mohon maaf, Mbak Tati ke sana masuk ke dalam rumah. Mbak Nana memang lagi duduk di jendela di situ. Pelan-pelan ada rasa takut. Karena apa? Ya bagaimanapun juga Mbak Nana kan kondisinya sekarang berbeda gitu. Mbak Tati itu ada takut barangkali nanti begitu datang Mbak Nananya ngamuk atau apa gitu. Dia pun mendekat ke sana, pelan-pelan manggil Mbak Nana. Mbak Nana pun nengok ke arahnya Mbak Tati, tapi diem aja, nggak ngomong apapun. Tatapannya tuh masih kosong. Balik lagi ke arah jendela, kaget si Mbak Tatinya. Dia melihat anak kecil tersebut, itu udah nempel di jendela begini, udah kayak orang ngeledek-ngeledek. Kayak orang yang lagi bercanda sama Mbak Nana. Mbak Nananya pun mulai ketawa di situ. Lah, si anak kecil itu bisa bikin Mbak Nana ketawa. Sementara aku enggak, padahal dulu aku waktu kecil, aku yang sering dibikin ketawa sama Mbak Nana gitu. Mbak Tati pun nggak bisa ngapa-ngapain, dalam artian bingung, aku ini posisinya sebagai apa di sini. Dia pun diem aja di situ, ngelihat ke arah si anak kecil. Makin dilihat, kok serem anak kecil ini. Kan di luar terang, ini deket ke arah jendela, mukanya kan agak sedikit gelap ya. Apalagi ditempelin di kaca begitu. Begitu nempel, itu Mbak Tati baru nyadar si anak kecil tersebut mukanya itu kayak karet yang ditempelin ke kaca gitu, dipleot begitu. Mbak Nana ketawa, Mbak Tati ketakutan. Lah kok mukanya serem kayak gitu, apalagi ngelihat tangannya begini. Ternyata Mbak Tati itu baru nyadar jari-jarinya itu panjang-panjang banget. Lebih panjang dari orang normal dan ujungnya itu kayak ujung lancip kayak gitu ya. Itu ada bunyi kretek di kaca di situ juga. Mbak Tati tetap diem di sana memastikan apa yang aku lihat ini bener atau enggak sih. Akhirnya dideketin sama Mbak Tati tadi, mendekat lebih dekat ke sana. Mbak Nananya tuh ketawa-ketawa bahagia gitu ya. Sini, malah sempat nyuruh masuk si anak kecil tersebut. Si anak kecil yang masih di depan sana, Mbak Tati nengok, begitu nengok, si anak kecil tadi pun narik mukanya dari arah kaca jendela tersebut, dan ngelihat ke arahnya Mbak Tati. Mbak Tati itu baru nyadar, ternyata muka dari anak tersebut itu, mohon maaf ya, mukanya itu busuk. Matanya itu nggak ada, dalam artian matanya itu bolong. Di situ Mbak Tati langsung lari keluar, bener-bener lari, gedebak-gedebuk itu sempat nenggor beberapa kursi di sana dan kursi itu pun jatuh. Nah, orang tuanya Mbak Nana itu kan lagi di depan sana, mereka juga kaget, pada bangun ketemu sama Mbak Tati. Tati kenapa? Kenapa kamu lari-lari seperti itu? Kenapa? Om, tante aku takut. Itu ada setan. Mbak Tati kan akhirnya ke samping rumah ke sana, mau balik ke rumah kan, nengok ke arah lorong yang jarak itu 6 meter tadi, di situ yang di pinggir jendelanya Mbak Nana. Dia masih melihat si anak kecil itu masih begini nempelin mukanya ke arah jendela tadi, dan dilihat dari samping muka itu nggak utuh, kayak cuman setengah, sebagian itu ketekan nempel ke jendela tadi. Itu Mbak Tatinya tuh nuding, om itu sambil lari pulang ke sana. Orang tuanya Mbak Nana itu nggak melihat sama sekali. Kayak orang bingung, ini kenapa. Mbak Tati begitu sampai teras rumah, itu kan sempat nengok ke kedua orang tua tersebut ya. Mereka tuh kayak bingung, apa sih, ada apa? Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa apa, lebih cenderung kayak orang yang bingung gitu dengan sikapnya Mbak Tati. Dia pun langsung masuk ke dalam rumah, nah sama Mbak Nina itu adiknya.
Mbak, kenapa Mbak lari-lari seperti itu Mbak? Nina, Mbak itu habis ngelihat setan, kata situ. Nah, ngelihat setan di mana Mbak? Masa siang-siang begini ada setan? Ada, kata si Mbak itu tadi Mbak Tatinya. Ada di mana Mbak? Di mana Mbak? Itu di jendela, itu di jendela. Nah, dari jendela ruang tengahnya Mbak Tati masih kelihatan si anak kecil itu begini-begini di jendela gitu. Tangannya tuh tetap nempel, mukanya doang yang dibeginin. Mbak Nana di dalam sana itu masih ketawa-ketawa. Si Ninanya pun ikut ngelihat ke situ. Mbak, itu siapa? Artinya Nina juga ngelihat. Udah Nin, jangan dilihat, jangan dilihat. Dia itu serem, dia itu serem. Akhirnya mereka tuh masuk ke dalam kamarnya si Nina. Mbak, kenapa Mbak? Kenapa Mbak? Itu Mbak Nana itu kasihan, kata si Mbak Tati. Kasihan kenapa Mbak? Mbak Nana itu lagi digangguin setan. Orang Mbak Nananya ketawa-ketawa, kata Ninanya ya. Iya, dia ketawa-ketawa karena Mbak Nana itu nggak ngelihat aslinya itu seperti apa. Aslinya itu serem banget. Kayak apa sih Mbak emang? Itu anak kecil, kamu lihat kan anak kecil tadi? Iya Mbak, aku ngelihat anak kecil itu mukanya, itu sambil mau ngomong, itu sempat nengok ke belakang, barangkali dia masuk ke dalam rumah atau apa. Baru melanjutkan ngomong sama si Nina. Mukanya itu, matanya itu bolong, mukanya itu bosok kayak koreng, kata si ini. Kata Mbak Tatinya, oh Mbak, serem Mbak kalau kayak gitu. Ya udah, nggak usah, semoga nggak ngeliat lagi, semoga nggak ngeliat lagi. Nah udah kan, sore hari bapak sama ibunya pulang ke sana. Begitu pulang, diceritakanlah ke mereka, Pak, Bu, aku tadi sama Nina ngelihat setan, katanya begitu. Ya orang tua, setan di mana? Kata si bapaknya. Itu di jendelanya Mbak Nana. Oh, di jendelanya Mbak Nana. Saat ngelongok ke sana, kedua orang tuanya itu kan udah sore ya, udah menjelang maghrib. Itu nggak ada apa-apa, di sana udah kosong, Mbak Nananya udah pindah. Itu di sana, gimana? Biar bapak sama ibunya bukannya langsung menolak atau langsung nganggep remeh gitu ya. Enggak. Bapak sama ibunya Mbak Tati malah bertanya lebih detail lagi. Gimana ceritanya? Kamu coba cerita gitu. Pak, akhirnya diceritakan tadi ya yang dialami oleh Mbak Tati tersebut. Bapak sama ibunya pun diem aja. Pak, Bu, kenapa? Kok bapak sama ibu diem aja? Bapak sama ibu sudah tahu, kata kata mereka ya, orang tuanya Mbak Tati. Loh, bapak sama ibu udah tahu apa? Ya, yang kamu ceritakan itu. Bapak sama ibu udah pernah melihat, tapi udah lama ya Bu ya. Udah lama iya. Jadi, mereka berdua itu udah tahu kalau dari arah belakang rumah sana suka ada anak kecil, tapi mereka memang nggak pernah ngelihat mukanya tuh kayak gimana, enggak. Mereka anak kecil yang lari, tiba-tiba lari ke belakang sana, enggak tahu di belakang itu kan ada belakang rumah tetangga gitu ya. Itu suka lari ke sana. Terus tiba-tiba ngilang begitu aja, enggak tahu itu anaknya siapa. Sampai akhirnya bapak sama ibu pun nanya ke itu loh rumah yang di belakang kita. Pak, Bu, nun sewu. Ini soalnya setahu mereka di lingkungan situ enggak ada anak yang seusia tadi. Ditanya, kami tadi ngelihat ada anak kecil lari ke sini, tapi kami nggak tahu itu anak siapa gitu. Dan kami udah melihat beberapa kali. Ya mereka nggak ada yang ngaku, nggak ada yang ngasih tahu itu mungkin anaknya ini kali, nggak ada karena memang usianya tuh udah gede-gede. Ya paling kecil si Nina tadi udah SMP-an gitu ya. Yang masih kecil pun ya kecilnya kecil banget, masih digendong. Lah ini kan anak usia nanggung sekitar 6 atau 7 tahun anak perempuan tadi. Ya sama-sama bingung, bapak sama ibunya Mbak Tati pun ya nggak ngerti, udahlah biarin aja. Pak, Bu, itu setan bukan sih? Ya nggak tahu katanya. Soalnya aku ngelihatnya seperti itu, serem. Ya sudah. Biarin aja, bapak sama ibu juga nggak ngerti harus bagaimana. Akhirnya sudah, ternyata Mbak Tati sendiri itu udah berusaha melupakan hal tersebut dan mulai agak sedikit takut saat melihat jendela tengah yang mengarah ke arah rumahnya Mbak Nana itu udah takut gitu sih Mbak Tatinya. Takutnya melihat ada si anak kecil itu lagi. Dan saat orang tuanya bekerja semua, Mbak Nana pulang, ada Nina doang, cuman berdua di rumah tadi. Jendela tersebut itu mending kordennya ditutup. Nah, akhirnya ditutup kan sama mereka.
Nah ini sore sekitar jam 4, memang kan udah mulai gelap ya. Matahari sudah bergeser. Akhirnya apa? Lampu pun dinyalakan. Begitu lampu dinyalakan, Mbak Tati sama adiknya Nina tersebut nonton TV di rumah tersebut. Nonton, duduk di sana, tiba-tiba ada yang ngetuk jendela. Tik tik tik. Tik 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 gitu kan. Itu siapa ya? Ninanya langsung bangun, berat buka jendela. Begitu dibuka jendelanya, si anak kecil tadi udah berdiri di depan situ. Anak kecil, si Mbak Tatinya langsung narik si Nina kan. Nina sini, ini ditutup lagi. Krep. Suara ketukan itu masih ada. Tik 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 tik, tapi nggak dibuka. Malah mereka berdua itu lari keluar ke sana, ke halaman rumah, nengok ke arah samping. Si anak kecil itu udah nggak ada. Nina gitu kan, Mbak, itu nggak apa-apa kok Mbak. Anaknya mukanya nggak serem, kata si Nina. Ya kamu nggak pernah ngelihat, Udah. Udah kita di sini dulu nunggu bapak sama ibu pulang. Beneran menjelang maghrib, bapaknya sama ibunya itu baru pulang. Nah, udah pulang kan ke rumah. Kalian kenapa sore-sore masih duduk di sini? Pak, Bu, ada setan. Lagi-lagi ngomongnya cuman seperti setan apa lagi? Setan yang anak perempuan itu di mana? Ngetok-ngetok jendela. Ya sudah, masuk yuk. Akhirnya ditenangkan sama kedua orang tuanya. Malam itu entah kenapa Mbak Tati itu tiba-tiba kayak jadi, aku itu bener-bener takut, sumpah. Kok si anak kecil itu mulai kesini? Akhirnya udah kan, malam hari sekitar jam 9. Udah waktunya untuk tidur. Mbak Tati sendiri biasanya baru tidur sekitar jam 10. Tapi jam 9 itu udah masuk kamar. Pintu depan ada yang ngetok. Tek, 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 tek. Tapi tanpa kulonuwun, tanpa assalamualaikum, tanpa suara apapun. Mbak Tati mendengar beberapa kali tek 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 tek. Sampai akhirnya itu siapa ya? Keluar kan? Bapak sama ibunya juga bangun. Nina udah tidur. Pak, Bu, ada tamu, kata si Mbak Tati. Iya, sebentar. Akhirnya kesanalah si bapak sama ibunya. Begitupun pintu dibuka. Mbak Tati kan di dalam rumah. Dia tuh cuman mendengar gitu aja obrolan orang tuanya di sana. Nana, Mbak Nana datang ke rumahnya Mbak Tati. Dan Mbak Nana itu ngomong, Om, Tante, Tatinya ada, Om. Ditanya begitu. Mbak Nana nyariin aku gitu kan. Mbak Tati pun maju ke depan sana. Ya karena ada orang tuanya jadi berani. Terus apa? Ke situ mendekat ke arah belakang. Mbak Nananya tuh ngelongok. Tati gitu ya. Tati. Mbak Tatinya bukannya seneng, tapi malah takut yang ada. Loh kok Mbak Nana tumben, aneh ini tuh aneh. Bukannya Mbak Nana itu punya kelainan gitu ya. Kok malam-malam kesini nyariin aku? Tati, ikut Mbak Yu katanya. Kemana Mbak? Kita ke bazar. Setaunya Mbak Tati nggak ada bazar. Dan usia segitu Mbak Tati itu juga udah males gitu ya. Tapi udah malam Mbak Nana. Nggak apa-apa, kata siapa, udah malam, ini masih sore, semuanya belum dimulai, kata si Mbak Nananya. Orang tuanya masih diem, orang tuanya Mbak Tati yang terus ngejawab, iya Mbak, cuman ini udah malam Mbak, dan aku takut, ya Pak, Bu, besok aku sekolah, aku nggak boleh keluar malam, beralasan lah apapun itu. Nggak apa-apa, kata Mbak Nana, dan kali ini Mbak Nana itu kayak agak sedikit memaksa. Mbak Tati pun, Pak, Bu, gimana? Akhirnya kan ini, Nana, sekarang udah malam, mungkin bisa besok-besok lagi. Sekarang Tati mau istirahat, Tati ndak bisa. Oh, begitu ya Om, Tante. Cara ngomongnya pun beda, aneh. Beda dengan Mbak Nana yang dulu gitu kan. Ngomongnya tuh lumayan cukup cepet sih Mbak Nananya. Tati, yuk ke bazar yuk, ke sana ke bazar yuk. Bahasa normal begitu. Ini tuh enggak, kayak omongannya tuh lebih pelan dan itu bukan cara ngomongnya Mbak Nana yang dikenal oleh si itu sama Mbak Tati. Ini beda banget, ini kayak orang yang berbeda. Dan akhirnya sudah. Malam itu pun Mbak Nana nggak menjawab. Setelah orang tuanya Mbak Tati bilang ini udah malam dan seterusnya, Mbak Nana itu cuma diem di depan pintu dan orang tuanya tuh langsung inisiatif. Nana, maaf ya, pintunya tak tutup dulu ya. Si Mbak Nana nggak jawab apapun. Dia tuh cuman senyum tipis sambil matanya tuh ngeliatin Mbak Tati terus.
Akhirnya apa, pintunya ditutup, grup. Mbak Tati itu ketakutan, Pak, Mbak Nana kok seperti itu, Pak, kenapa, Pak, aku takut, Pak, itu bukan Mbak Nana, Pak, itu bukan Mbak Nana. Bapaknya pun bilang, Bapak juga tahu Nana nggak seperti itu. Sebentar, kata si bapak gitu kan. Bapaknya pun akhirnya keluar lagi, dibuka pintunya, Nana masih berdiri di depan pintu di sana. Nana kok belum pulang? Itu nggak jawab lagi, cuman ngeliatin kayak nyariin si Tati sambil senyum tipis, gak menjawab satu patah kata pun. Sampai akhirnya untungnya kedua orang tuanya si Mbak Nana datang ke situ. Akhirnya ngajak Mbak Nana, ayo kita pulang. Nurut Mbak Nananya, akhirnya dibawa pulang ke sana. Di situ Mbak Tati, Pak, apa yang terjadi ya Pak sebenarnya ya? Bapak juga enggak tahu, kata situ. Tapi mungkin nanti alangkah baiknya, Pak, aku takut kalau siang di rumah sendirian. Iya, itu tadi. Makanya mending kamu itu nanti pulang. Kalau misal ini ya, nanti bilang sama Nina juga, pulang sekolah ke rumah nenek dulu, jangan langsung ke sini. Nanti nunggu Bapak di sana. Kamu dari pagi itu udah bawa ini aja, bawa baju ganti, bawa ke sekolah juga enggak apa-apa, kata si bapaknya. Intinya nanti pulang ke rumah kakek nenek dulu ya ke sana, jangan langsung pulang ke sini. Iya Pak, itu ide yang bagus menurut Mbak Tati ya. Akhirnya sudah, malam itu pun mereka istirahat, tapi Mbak Nana itu susah banget tidurnya itu jadi nggak nyenyak karena kebayang-bayang mukanya Mbak Nana terus yang kayak gitu, kosong mukanya. Akhirnya sudah, keesokan paginya hal itu pun dilakukan. Sepulang sekolah, Mbak Tati mampir ke rumah kakek neneknya di sana. Kakek neneknya belum dikabarin, jadi kan lumayan cukup kaget. Loh, tumben gitu kan. Iya Mbah, aku kesini disuruh Bapak sama Ibu pulang sekolah ini sama Nina, nanti pulangnya ke sini. Oh gitu. Neneknya nggak nanya ada apa gitu ya, cuman ya sudah, kamu udah makan belum? Ya udah sini makan dulu dan lain-lain. Terus apa? Melihat baju ganti, neneknya baru bertanya, oh kamu udah bawa baju ganti? Iya Mbah, aku disuruh nunggu Bapak di sini sampai sore sama Ibu pulang, nanti dijemput sama mereka. Oh begitu, emang kenapa di rumah ada apa? Ditanyakan sama neneknya. Mbah, di rumah itu ada setan Mbah, katanya. Wah setan, kamu takut sama setan? Bukan seperti itu Mbah. Akhirnya diceritakan kan semuanya sama si Mbak Tati begini-begini. Si Mbahnya pun ya sudah, kamu di sini dulu aja. Jawabnya cuman seperti itu. Diajak ngobrol-ngobrol ya, beraktivitas lah di rumah neneknya, dan ternyata enak juga. Rumah ini syahdu gitu ya. Rumah ini tuh banyak tanaman. Kalau di belakang rumahnya Mbak Tati itu kan gersang. Ada beberapa pohon doang, sisanya tuh ya tanah rata bersih gitu ya, seperti yang diceritakan di awal. Nah ini tuh penuh dengan tanaman, ada suara gemerisik-gemerisik semacam itu tuh rasanya tuh enak. Akhirnya singkat cerita, maghrib pun tiba dan orang tuanya Mbak Tati akhirnya jemput di sana. Pulanglah mereka berempat, itu bapak sama ibunya, Mbak Tati sama Nana. Pulang sampai ke rumah, nggak diceritakan ya ini jalan kaki atau apa, jarak antara rumahnya Mbak Tati sama nenek berapa jauh itu nggak diceritakan, jadi narator nggak tahu gitu ya. Itu akhirnya pulanglah mereka. Nah sampai pulangnya itu nunggu maghrib selesai. Mohon maaf, pamali katanya kalau maghrib begini, kalau misal nggak ada urusan ibadah atau apa, mending jangan keluar gitu. Jadi mereka itu nunggu di sana. Begitu maghrib selesai pulanglah. Pulang rumah tentu saja dalam kondisi gelap kan. Masuk, pintu dibuka, kunci pun dibuka, jegrek. Kondisi kan masih gelap. Mbak Tati juga takut nengok-nengok ke rumahnya si Mbak Nana terus di situ. Mbak Nananya takutnya ada si anak kecil itu atau apa. Lampu dinyalain, jeplek. Ibunya dulu pertama yang masuk ke dalam rumah. Begitu lampu dinyalain, ibunya itu, Pak, teriak dia keluar dari rumah. Pak, kenapa Bu? Ada apa Bu? Mbak Tati ini juga kaget. Ninanya langsung pegangan sama Mbak Tati. Pak, di dalam gitu kan, di dalam kenapa? Ada Nana katanya, ada Nana. Wah, di situ Mbak Nana masuk ke dalam rumah gitu. Ya sudah, sebentar kata bapak. Bapaknya Mbak Nana pun langsung ke sana. Kalian tunggu di sini dulu, Langsung ke keluarganya si Nana.
Nak, enak. Permisi, Pak, Bu. Ini Nana ada di rumah kami, katanya begitu. Loh, kok bisa Pak Nana ada di situ? Saya juga ndak tahu, ini istri saya nyalain lampu. Nana itu ada di dalam, kata bapak ya, jelasin. Saat mau ke sana, tiba-tiba Mbak Nana itu nongol di ini ruang tengah di situ. Bapaknya, lah kok Nananya di sana gitu. Nah orang tuanya Mbak Nana pun, lah itu dia, kami bingung. Orang Nana dari tadi di ruang tengah Pak, kok bisa sampai ke sana? Oh ya sudah, kalau kayak gitu, istri saya bilangnya katanya ada Nana di dalam gitu. Akhirnya bapaknya balik lagi ke situ, Bu, Nana itu ada di rumah. Akhirnya mereka pun masuk ya, bapaknya yang di depan, dan memang di rumah tadi itu kosong, nggak ada siapapun. Kondisinya itu udah cuman Mbak Tati sendiri itu rasa takutnya itu makin bertambah karena apa? Ibu ngelihat Nana, artinya kemungkinan dia tuh bisa ngumpet dan nggak tahu ini tuh Nana sebenarnya Nana siapa? Apakah Nana yang sama saat ngetok malam-malam itu, ataukah ini Nana yang berbeda gitu ya? Atau Nana, aduh aku nggak ngerti, kok Mbak Nana jadi ada dua gitu, kok ada dua begini? Takut, bener-bener takut, mau ngapa-ngapain itu minta ya dianterin Pak, aku mau ke belakang Pak, ya dianterin. Nina juga sama akhirnya seperti itu kan. Dan malam itu sekitar jam 10 malam, Mbak Tati ndak berani tidur sendirian. Tadinya kan kamar udah sendiri-sendiri, Mbak Tati sendiri, Nina pun sendiri. Mereka karena dua-duanya sama-sama takut, akhirnya gabung tidur di kamarnya Mbak Tati. Orang tuanya sendiri di situ ya. Malam jam 10 mereka tuh masih ngobrol-ngobrol supaya mata ini ngantuk. Dari tadi tuh nggak ngantuk-ngantuk. Lumayan cukup ngantuk. Jam 10 lewat tiba-tiba ada suara. Ada suara memanggil dari ruang tengah. Tati, Tati, dan suara itu adalah suaranya Mbak Nana. Mbak Tatinya langsung bangun kan, langsung bangun dari tempat tidurnya. Ninanya pun sama, Mbak. Kok kayak suaranya Mbak Nana ya? Tati, keluar yuk, kita jalan-jalan ke bazar. Ngomong seperti itu, Mbak Tatinya kan teriak, nggak mau Mbak Nana, aku nggak mau. Dan ngomongnya itu memang benar-benar kenceng, nggak mau Mbak, aku nggak mau. Aku udah besar, aku udah nggak mau ke bazar lagi. Nggak apa-apa, kata si Mbak Nananya sambil ketawa ujungnya. Mbak Tati teriak lagi, si Ninanya pun akhirnya ikut. Bapak, panggil-panggil. Orang tua mereka datang ke situ. Kalian kenapa? Pak, sumpah Pak, aku takut Pak. Mbak Nana tuh masih di sini. Mbak Nana masih di sini. Masih di sini gimana? Diceritakan yang tadi Pak. Tadi aku dipanggil-panggil diajak jalan buat datang ke bazar sana Pak. Ini gimana sih Pak? Kata si ibunya, kok kayak gini, kok makin hari tambah runyam masalah ini. Ya sudah Bu, Bapak juga ndak ngerti. Nanti besok Bapak coba ngobrol sama orang tuanya Nana. Iya Pak, tolong ya Pak ya. Akhirnya apa? Malam itu berempat tidur di kamarnya Mbak Tati di situ ya. Karena Mbak Tatinya takut, tidurlah sampai pagi memang nggak ada gangguan sama sekali. Alhamdulillahnya begitu. Keesokan paginya Bapak itu datang ke orang tuanya Nana ke rumah sebelah sana. Ya ngobrol, Pak, Bu. Sepertinya makin kesini itu makin tambah serius. Saya juga bingung ngomongnya gimana, soalnya hal ini tuh berbau dengan sesuatu yang nggak masuk akal, kata Bapak. Mbak Tati juga ikut ya, tapi dia di luar aja, cuman mendengarkan itu. Semalam istri saya melihat Nana di rumah, dan tadi malam Tati itu ketakutan gara-gara dipanggil-panggil. Dia itu udah di dalam kamar sama Nina. Dua-duanya itu mendengar. Nana itu manggil, Tati keluar yuk, kita jalan-jalan ke bazar, ngajakin seperti itu. Dan akhirnya apa? Orang tuanya itu pun manggil Nana, Nana sini. Akhirnya apa? Mbak Nana pun duduk di situ. Itu udah takut sih Mbak Tatinya. Karena apa? Mbak Nana dengan kondisi yang semacam itu kan tatapannya kosong ya, cuman diem, senyum-senyum sendiri gitu ya. Sesekali ngelirik ke Mbak Tati, Nina, dan sebagainya. Itu ditanya sama orang tuanya, Nak, kamu sering pergi ke rumahnya Tati ya? Mbak Nana ngejawab di sana, tapi dengan cara geleng. Kamu nggak pernah ke sana, cuman geleng doang. Terus ini katanya ada yang ngelihat kamu
Tati sama bapaknya, sama adiknya semuanya, sama ibunya itu katanya ngelihat kamu di sana gitu kan. Disitulah Mbak Nana akhirnya ngomong, itu bukan aku Bu, bukan Nana Bu. Lah terus siapa kalau bukan Nana? Itu temanku Bu, kata si Mbak Nana. Hah? Teman kamu yang mana? Teman aku yang kecil itu Bu, yang suka, itu di sana yang suka di jendela, kata si itu. Langsung sekujur badannya Mbak Tati itu merinding. Begitu ngomong kayak Mbak Nana lagi ngomongin itu yang di jendela itu, ada suara cekikikan seorang anak kecil. Bener-bener ketawa gitu. Dan sosok anak kecil itu kayak pagi-pagi itu kayak ngelewatin mereka yang duduk di ruang tamu. Mbak Tati sendiri di depan di sana. Di teras sama Nina. Nah ini tiba-tiba keluar si anak kecil itu nengok ke arahnya Mbak Tati. Cuman kondisinya itu nggak jelas, bener-bener nggak jelas, dan dia itu lari muterin rumahnya Mbak Nana menuju ke arah belakang sana, nggak tahu ke arah belakangnya itu mana. Setelah itu ya nggak ada titik temu, bener-bener Pak, ya dari orang tuanya Mbak Nana sendiri, Pak. Sebenarnya saya juga sudah curiga dengan apa yang terjadi dengan Nana, cuma kami bingung, kami nggak tahu harus bagaimana, katanya ya. Akhirnya ya sudah, pagi itu benar-benar Mbak Tati itu nggak ngerti kelanjutan obrolannya itu seperti apa. Mereka pun pulang ke rumah. Bapak sama ibunya memutuskan untuk tidak bekerja hari itu karena ini ada sesuatu yang lebih urgent, ada sesuatu yang lebih penting di rumah ini dan sepertinya harus dibicarakan. Tapi kita harus mulai dari mana ya? Dan hal itu kayak gitu hari itu. Bener-bener bapak sama ibunya nggak ngapa-ngapain di rumah. Termasuk Mbak Tati juga nggak masuk sekolah. Nina juga nggak masuk sekolah. Empat-empatnya cuman di situ doang. Dan mereka itu didatangi sama sosok yang anak kecil. Tapi apa? Sosok anak kecil itu di jendela. Cuman begini. Diem beberapa menit di situ. Mbak Nina, Tati, bapak ibunya itu sama-sama terdiam di ruang tengah dan keempat-empatnya itu natap si anak kecil itu tadi. Anak kecil itu cuma diem senyum gitu ya. Setelah itu dia itu turun dan lari ke arah belakang. Setelah kejadian tadi terasa takut masih ada. Tapi ke belakang-belakangnya gangguan itu udah gak ada sama sekali. Justru malah apa? Mbak Nana mengalami perkembangan. Dia itu sudah mulai bisa berkomunikasi. Berawal dari saat didatengin sama bapaknya Mbak Tati ya. Bukan aku, itu temanku. Dari sana Mbak Nana itu mulai komunikatif. Mulai ngomong. Keluarganya pun sering ngajakin ngobrol. Dari yang awalnya kayak suka nggak nyambung. Kali ini tuh malah justru mulai enak. Bahkan apa Mbak Tati pun udah mulai bisa ngajak ngobrol Mbak Nana. Sosok anak kecil itu katanya udah nggak muncul dan Mbak Nana pun bertahap sembuh dengan sendirinya. Butuh waktu sekitar 3 bulan dari kejadian yang didatengin itu ya, yang dia mengaku sendiri melihat sosok anak kecil temannya gitu. Itu sekitar 3 bulan dari situ Mbak Nana sembuh. Mbak Tati sampai sekarang itu nggak tahu anak kecil itu siapa? Kenapa Mbak Nana mengalami semacam kegilaan kayak gitu? Dan apa yang sebenarnya terjadi di balik itu? Mbak Tati sama sekali nggak ngerti sampai sekarang. Apalagi dulu itu kan dia masih SMA kelas 1 ya. Itu sampai sekarang nggak ngerti sama sekali. Tapi yang jelas Mbak Nana yang dulu itu udah kembali. Mbak Nana yang dulu yang cuma bisa murung, kali ini sudah mulai bisa beraktivitas, bersosialisasi dengan yang lainnya, hidup secara normal lah kayak gitu. Dan itu aja cerita dari Mbak Tati di Surabaya sana. Terima kasih Mbak Tati. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih. Semoga tetap terhibur di rumah baru kita ini. Rumah yang lama kita lupakan. Terima kasih banyak. Mohon maaf sebesar-besarnya lagi-lagi karena kegaduhan ini.
Dan ya, terima kasih untuk kawan-kawan semua yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks, kelapa horor. Kemarin alhamdulillah banyak yang ngasih super thanks, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, juga yang udah ninggalin komentar. Ayo kita bikin sejarah baru, tinggalkan komentar sebanyak-banyaknya. Ini video kedua gitu ya. Benar-benar masih kecil rumah kita ini. Dan ya, sekali lagi terima kasih. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, rumah baru kita ini. Jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.